Wandami Bante. Kami dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa ingin mengadakan penelitian berkaitan dengan Lalita Wistara dan Nidana Kata atau Jataka Nidana, yaitu semacam komparatif studi komparatif antara Lalita Wistara yang ada di Pahatan Candi Borobudur dengan Nidana Kata yang ada di teks Theravada. Nah, jadi di sini kami meminta petunjuk dari Bante tentang setidaknya adalah berkaitan dengan Lalita Wistara yang ada di Pahatan Candi Borobudur. Jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu apakah spesifik membandingkan Lalita Wistara yang di Pahatan Candi Borobudur dengan Nidana Kata, Jataka Atakata, atau membandingkan antara riwayat Buddha Gotama, riwayat Guru Agung Buddha Gotama, antara Lalita Wistara dengan Nidana Kata. Jadi sehingga yang Pahatan di Borobudur itu melengkapi. Apakah spesifik jadi Pahatan Borobudur? Kami ingin memahami yang pertama adalah antara Lalita Wistara yang terpahat di dalam atau di dinding Candi Borobudur. Oh, spesifik begitu ya. Setelah itu kemudian kita bandingkan dengan Nidana Kata. Nidana Kata. Nah, sehingga sebenarnya kita bisa mengatakan ada dua hal. Dua hal, yang pertama adalah Lalita Wistara, bagaimana mungkin ada perbedaan antara Lalita Wistara, teks Lalita Wistara dengan Pahatan di Borobudur. Lalu kemudian di pihak yang lain Lalita Wistara dengan Nidana Kata. Betul, Bante. Kalau begitu dua topik, seperti dua topik. Bagaimana naskah Lalita Wistara itu diterjemahkan oleh para seniman pemahat zaman dulu yang bisa kita saksikan di Borobudur sekarang. Di lain pihak, bagaimana perbedaannya dengan Nidana Kata. Iya. Seperti itu. Iya, begini, Biku Santacito, saya tidak pernah belajar atau mendapatkan pelajaran khusus tentang riwayat Guru Agung Buddha Gotama yang dipahatkan di dinding Candi Borobudur. Tetapi sejak dulu, bahkan sebelum saya menjadi samanera pada waktu masih mahasiswa di Jogja, saya sering ke candi-candi, sudah tentu ke Candi Borobudur. Kemudian saya juga suka membaca tentang candi-candi, utamanya juga tentang relief-relief. Ditambah lagi kemudian sejak samanera saya bermukim di dekat Candi Mendut sampai sekarang, yang berdekatan dengan Candi Borobudur. Kemudian juga banyak menerima tamu dari dalam negeri, dari luar negeri, yang pada waktu itu saya masih sangat energik, selalu menghantar tamu-tamu itu ke Borobudur. Ditambah lagi juga sebagai biku muda mempunyai kewajiban mengantar tamu-tamu ke Borobudur. Lalu saya berpikir, kalau saya tidak mengerti cukup lumayan tentang Candi Borobudur, dan tentu utamanya tentang riwayat kehidupan Buddha Gotama, tidak lengkaplah
Atau dengan kalimat yang lain, malu saya karena bermukim di dekat Candi Borobudur. Kemudian saya membaca banyak buku, banyak, tidak berapa macam buku, tidak terhitung. Nah, dari buku-buku yang saya baca itu, kemudian saya juga terlibat atau bersama-sama dengan Dr. Titus Leiber yang bekerja untuk PT Taman Wisata Candi Borobudur Borobudur Prambanan Ratu Boko. Dr. Titus Leiber menulis tentang Borobudur dan sudah tentu tentang riwayat hidup Guru Agung Buddha Gotama. Saya terdorong untuk lebih mempelajari, lebih banyak membaca, dan antara lain saya lupa bagaimana memperolehnya itu. Di Wihara Mendut ini ada naskah Lalita Wistara Sutra dalam bahasa Inggris. Lalita Wistara itu juga pernah dipinjam lama oleh Dr. Titus Leiber untuk menulis atau untuk menyusun karyanya tentang relief-relief di Candi Borobudur. Dr. Titus Leiber mempelajari hampir semua relief, tidak hanya Lalita Wistara tetapi juga Jataka, Awadana, kemudian Gandavyuha, dan segi-segi Borobudur yang lain. Dari apa yang dikerjakan oleh Dr. Titus Leiber itu, Pak Titus kemudian membuat buku kecil ya, yang diterbitkan oleh Gramedia, ya, oleh Gramedia bekerja sama dengan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia bilingual. Nah, ada satu lagi buku yang kemudian diterbitkan oleh Ehipasiko dengan judul Lalita Wistara, karya Biku Ananda Joti. Saya hanya mampu menjelaskan tentang Lalita Wistara, khususnya di relief Candi Borobudur yang saya ketahui. Dalam hal ini tentu tidak pada posisi saya untuk mencari kesamaan atau perbedaan dengan Nidana Kata, Jataka kata, dan juga tidak perlu, kalau mungkin perlu sedikit, tetapi tidak perlu yang lain-lain menjelaskan tentang yang lain-lain, tentang relief, tentang Candi Borobudur yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan siang hari ini. Memang tidak ada prasasti yang diketemukan, tidak ada naskah lontar atau naskah kuno yang ditemukan yang menjelaskan bahwa relief, salah satu urutan relief yang ada di Candi Borobudur itu dipahat
dengan referensi, dengan berpedoman pada naskah Lalita Wistara Sutra. Tidak ada. Prasasti itu sepanjang yang saya ketahui sekarang tidak ada. Tulisan tentang itu tidak ada. Tetapi kalau kita melihat riwayat hidup Buddha Gautama di relief Candi Borobudur, di lorong pertama, di dinding utama, separuh sebelah atas, dimulai dari relief itu bisa ditafsirkan dimulai dari Tusita Loka, Tusita Dewa Loka, dan selesai sampai dengan khotbah pertama Dhammacakkappavattana Sutta. Maka boleh dipastikan, oh kalau begitu riwayat hidup Buddha Gautama ini mengacu atau bersumber dari naskah Lalita Wistara Sutra. Karena naskah Lalita Wistara Sutra itu menceritakan tentang kehidupan Guru Agung Buddha Gautama dimulai dari surga Tusita, berakhir sampai dengan khotbah pertama Dhammacakkappavattana Sutta. Setelah peristiwa atau setelah episode Dhammacakkappavattana Sutta itu tidak ada kisah kelanjutan di Lalita Wistara itu. Berbeda dengan naskah kuno yang lain, kalau Lalita Wistara diperkirakan ditulis pada abad pertama Masehi dan tidak disebutkan siapa autornya, penulisnya. Di abad kedua ada naskah riwayat hidup Guru Agung Buddha Gautama yang diberi nama Buddha Carita, ditulis oleh Aswaghosa, dan itu berakhir sampai dengan Buddha Gautama mengunjungi Taman Lumbini. Nah, tentu ini tidak cocok dengan relief di riwayat hidup Buddha Gautama di Candi Borobudur. Karena di Buddha Carita itu setelah khotbah pertama, dalam perjalanan menuju Lumbini, Buddha Gautama bertemu dengan 3 pertapa penyembah api Kassapa bersaudara, kemudian datang ke Taman Lumbini, selesai. Nah, relief itu tidak ada di Borobudur. Relief Buddha Gautama bertemu dengan 3 Kassapa bersaudara penyembah api, kemudian mengunjungi Taman Lumbini, tidak ada di Borobudur, sehingga jelas ini relief di Borobudur ini tidak bersumber dari Buddha Carita karya Aswaghosa, tetapi boleh dipastikan bersumber dari Lalita Wistara yang ditulis pada abad pertama Masehi. Tapi ada tidak semacam mungkin perbedaan, persamaan antara Buddha Carita dengan Lalita Wistara? Dari yang Tusita sampai yang, terutama sampai yang pembabaran Dhamma. Saya belum pernah membaca Buddha Carita Aswaghosa. Dulu saya pernah mendapatkan buku Buddha Carita karya Aswaghosa ini. Seingat saya tinggal di satu wihara di Jakarta. Belum sempat saya bawa ke Wihara Mendut. Hilang. Sayang sekali. Ya, judulnya Buddha Carita, ya, oleh Aswaghosa. Ya. Ada baiknya juga suatu ketika mungkin kita bisa membaca Buddha Carita dari Aswaghosa ini. Saya membaca lagi semalam tentang Mahawastu. Nah, Mahawastu ini juga mengisahkan tentang riwayat kehidupan Guru Agung Buddha Gautama.
Hanya Mahawastu ini cukup panjang, sejaman, diperkirakan sejaman dengan Buddha Carita, dan Mahawastu ini oleh para scholar, para sarjana disebutkan mendapatkan inspirasi atau banyak mengambil poin-poin dari Buddha Carita. Nah, saya tidak mengerti Mahawastu ini berakhir sampai di Parinibbana atau tidak. Ya. Nah, sekarang tentang kedua buku ini. Lalita Wistara yang diterbitkan oleh Ihipasiko dan karya dari Bante Ananda Jyoti, gambarnya, fotonya tidak begitu jelas. Tetapi buku ini lebih menjelaskan tentang detail relief yang ada di Borobudur. Misalnya di panel ini sebelah kiri ada gambar ini, sebelah kanan ada gambar ini, kemudian ada tokoh ini dan sebagainya. Bukan ceritanya, Bang. Sudah tentu ada ceritanya. Tetapi kalau di buku Dr. Titus Leber ini lebih kepada ceritanya yang diekstrakkan, disarikan dari naskah Lalita Wistara Sutra. Kelebihan dari buku, kekurangannya detail reliefnya tidak sedetail buku ini, tetapi gambar-gambar reliefnya itu jelas sekali, ya, jelas sekali, dan ada cropping yang melihat foto ini lebih jelas dibandingkan dengan kita melihat on the spot di Borobudur itu. Begitu. Tetapi juga meskipun buku ini banyak menceritakan detail wujud fisik reliefnya itu, ada keterangan yang salah. Seperti misalnya sebelum khotbah pertama itu, dua di antara kelima biku itu membawa semacam pot menuangkan air, mungkin air harum, ke tubuh Guru Agung Buddha Gautama sebagai penghormatan di India pada waktu itu, mencuci kaki, memandikan seseorang yang dihormati. Nah, di buku ini disebut dewa. Padahal kalau kita melihat reliefnya itu adalah relief biku yang terbuka sebelah kanan, kemudian memakai jubah. Dan ada beberapa keterangan yang agak berbeda dengan urutannya agak berbeda dengan urutan di Lalita Wistara, sedangkan di buku ini lebih akurat. Ya. Mungkin ada tidak dari Lalita Wistara kemudian dipresentasikan ke dalam pahatan Candi Borobudur, ada perbedaannya atau tidak? Sepanjang yang saya ketahui, baik dari buku Lalita Wistara juga on the spot, banyak kali saya ke Borobudur untuk mengambil foto karena ada kepentingan membuat relief di wihara tertentu, kemudian juga mengantar tamu. Ada hal-hal menarik yang mungkin bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Hal yang menarik yang pertama adalah sejauh yang saya ketahui dari buku-buku yang ada, entah kalau ada buku-buku yang lain yang masih ada yang belum pernah saya baca,
dari buku-buku yang ada yang pernah saya baca, riwayat hidup Buddha Gautama lengkap dengan acuan Lalitawistara yang berakhir pada khotbah pertama atau Dhammacakkappavattana Sutta itu dalam bentuk relief di dunia Buddhis hanya ada di Borobudur. Di negara-negara yang lain dipahatkan juga, atau juga kadang-kadang sering juga dipatungkan tentang riwayat hidup Buddha Gautama, Guru Agung Buddha Gautama, tetapi potong-potong, apa itu, fragmen, ya, fragmen, tidak berurutan seperti relief di Candi Borobudur. Apakah ada juga mural atau freskus, lukisan dinding? Sejauh yang saya ketahui tidak ada ya. Mungkin siapa tahu kalau nanti dilukis baru berdasarkan Lalitawistara, tetapi lukisan-lukisan kuno sampai dengan mungkin sampai dengan masa Majapahit lah begitu, baik di Indonesia maupun di luar negeri, baik relief maupun lukisan yang melukiskan riwayat hidup Buddha Gautama dengan referensi, dengan acuan Lalitawistara tidak ada. Satu-satunya berbentuk relief yang ada dan masih utuh ya, relatif masih utuh, meskipun ada beberapa relief yang aus, hanya ada di Candi Borobudur. Ya. Itu yang menarik yang pertama. Nah, dari yang saya lihat dari buku-buku, kemudian kepentingan mengambil foto, karena kepentingan mengambil foto itu maka otomatis saya melihat relief itu dengan detail, ya. Karena juga akan dibuat kopi, akan dibuat relief, saya juga harus menjelaskan kepada pemahat ini figur apa, maka secara tidak langsung atau otomatis saya mengenali relief Lalitawistara itu agak detail gitu ya, agak jelimet gitu ya. Satu hal yang menarik adalah di halaman 38 ya, di halaman 38 ada relief yang menggambarkan bahwa seorang dewa yang berada di sudut kiri atas, jadi figur yang biasanya kakinya ditekuk kemudian berada di atas, apalagi ada sedikit awan, maka itu menggambarkan terbang. Kakinya ditekuk, itu menggambarkan terbang, dan tempatnya agak sedikit ke atas ya, atau di atas ya. Nah, dewa yang diwujudkan di pahatan ini sebelah kiri atas memberitahu kepada Paceka Buddha yang berada di Isipatana. Nah, di sini disebutkan resi, para resi, mungkin isi itu bahasa Pali ya, resi ya, sehingga Isipatana itu kemudian disebut Isipatana ya, tempat tinggalnya para resi. Nah, para resi itu adalah Paceka Buddha, dan di sini dipahatkan seperti Guru Agung, seperti Buddha, Sang Buddha ya, dengan ada sinar di kepalanya. Di dunia arkeologi Indonesia, sinar di kepala itu disebut sira cakra. Sedangkan sinar yang di seluruh tubuhnya itu disebut praba. Di praba. Nah, dewa memberitahu bahwa akan lahir seseorang yang akan mencapai sama Sang Buddha. Nah, dengan
pemberitahuan itu, maka para resi yang Paceka Buddha itu kemudian terbang, dan di Lalitawistara disebutkan dengan kekuatan api, ya mungkin menggunakan kekuatan jana api, ya, membakar diri, ya, hilang di angkasa, terbang kemudian membakar diri di angkasa. Nah, sangat menarik, sebelah kanan ini digambarkan bagaimana Paceka Buddha itu terbang, ya. Kakinya ditekuk dan sudah terpisah dengan tempat duduk yang bunga teratai itu. Ya. Ini salah satu hal yang menarik, bagaimana pemahat di zaman Borobudur itu menggambarkan para Paceka Buddha itu terbang. Ya. Hal yang menarik lagi, halaman 45. Nah, halaman 45. Di halaman ini, halaman 44 dan 45, sebelum meninggalkan Tusita, Bodhisattva yang kelak dilahirkan dengan nama Siddhartha, tetapi di Lalitawistara namanya lain, meskipun artinya sama, Sawartasida. Sawartasida. Bodhisattva Siddhartha pada waktu di Tusita sebelum lahir ke dunia menyerahkan mahkotanya kepada Bodhisattva Maitreya. Nah, lalu yang menjadi penafsiran para pembaca relief di Borobudur itu, ini ada dua figur di halaman 45. Yang sebelah kiri duduk memakai mahkota di halaman 45. Ya, figur yang sebelah kiri duduk di tempat duduk di asana atau di tahta dengan memakai mahkota dan tangannya begini. Yang di sebelah kanan berdiri membawa mahkota. Di satu pihak mengatakan bahwa yang duduk itu adalah Bodhisattva Siddhartha karena masih menjadi pemimpin Tusita, lalu menyerahkan mahkota kepada yang berdiri. Yang berdiri ini adalah Maitreya dan belum menggunakan mahkota. Ya. Tetapi ada yang mengatakan, satu pihak yang lain mengatakan tidak masuk akal. Kalau Bodhisattva menyerahkan mahkota, beliau sendiri masih memakai mahkota. Ya. Maka Bodhisattva itu yang berdiri ini, yang menyerahkan mahkotanya kepada Maitreya yang duduk. Yang duduk ini sudah memakai mahkota, tapi mungkin bukan mahkota pemimpin Tusita, begitu. Dan di Borobudur sikap tangan begini adalah menerima. Pada waktu Buddha Gotama, Guru Agung Buddha Gotama menerima mangkuk dari 4 Dewa Raja, sikap tangan beliau juga begini, menerima. Nah, tetapi tidak tahu itu dua pendapat yang berbeda. Hanya kalau pendapat yang kedua itu benar, jadi yang duduk ini Maitreya menerima mahkota dari Bodhisattva Siddhartha, karena yang berdiri sudah tidak pakai mahkota karena mahkotanya sudah dilepas dan diserahkan kepada Maitreya. Nanti ada relief yang lain, Bodhisattva itu digambarkan sedang meninggalkan Tusita, akan lahir di kandungan Ratu Maya, masih memakai mahkota. Atau mungkin mahkota yang diserahkan ini mahkota kepemimpinan, yang dipakai itu mahkota yang lain gitu. Kalau begitu yang duduk ini mungkin juga Bodhisattva
Siddhartha, lalu mahkota yang lain yang diserahkan ini mahkota kepemimpinan kepada Maitreya yang berdiri. Ya. Soalnya juga agak kurang sopan misalnya Maitreyanya itu yang duduk. Ya, ya. Kami berpikir begitu. Di buku Dr. Titus Leiber cenderung yang duduk ini adalah Bodhisattva Siddhartha. Tetapi di buku Bhante Ananda Jyoti cenderung yang Siddhartha adalah yang berdiri, yang menyerahkan mahkota kepada Maitreya, dan Maitreya yang duduk, yang sudah memakai mahkota juga.